Teman-teman, hari ini kita perlu membahas sebuah isu krusial yang tengah menjadi sorotan tajam di dunia hukum dan politik kita. Diskusi antara Profesor Mahfud MD dan Reynald Kasali ini mengungkap adanya kerentanan sistemik yang patut kita waspadai bersama. Pertama, mari kita bicara soal prosedur. Profesor Mahfud menyoroti bahwa pengalihan perkara dari pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung dianggap tidak sah secara hukum acara. Dalam hukum, setiap proses adalah ritual formal yang tidak boleh dilanggar. Ketika langkah ini dipaksakan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menjadi taruhannya. Penyerahan perkara, bukan pelimpahan ya. Bukan. Ini Pak Mahfud tegaskan. Enggak, ya. Kalimatnya itu Ya. pelimpahan. Tapi sesudah dilihat bahwa ternyata saksinya belum diperiksa, itu bukan pelimpahan, berarti penyerahan. Penyerahan di bawah tangan kayak gini kan. You aja deh yang jalani. Iya. Ya, begitu ya. Dan itu tidak boleh. Jadi menurut undang-undang itu, undang-undang KUHP yang baru, Ya. ini penyidik kejaksaan, ini penyidik Polri. Nah, ini sendiri-sendiri. Nanti pelimpahan namanya ke kejaksaan, ke penuntut umum, meskipun yang ini jaksa, yang ini polisi, ada penuntut umum, itu namanya pelimpahan. Nah, di saat itu tersangka itu harus diserahkan fisiknya, apakah diborgol atau diantarkan atau dijamin gitu, diserahkan fisiknya dan dia sudah menandatangani berita acara sudah diperiksa. Nah, ini kok dilimpahkan belum diperiksa. Kalau diserahkan notari menurut undang-undang tidak boleh. Tidak boleh, karena ini hukum acara. Hukum acara itu artinya hukum formal yang sifatnya ritual, tidak boleh membuat kegiatan lain di luar yang diatur undang-undang. Kedua, muncul kecurigaan serius mengenai adanya praktik barter kasus. Ada kekhawatiran bahwa penanganan hukum bukan lagi murni untuk keadilan, melainkan ajang tukar guling kepentingan antar lembaga untuk saling mengamankan posisi. Ini adalah alarm bahaya bagi integritas institusi kita. Ini analisis ya, analisis. Ya. Ini komunikasi ini. Ya. Ada barter. Oh, analisis ini ya. Analisis, karena begini, begitu polisi itu menyerahkan kasus agar ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya, Kejaksaan Agung langsung mengeluarkan surat agar pemeriksaan yang sudah diperintahkan oleh Kejaksaan Agung, pemeriksaan terhadap BGN di berbagai daerah itu, terhadap dapur-dapur SPPG di berbagai daerah itu, dapur MBG di daerah itu dihentikan, tidak diperiksa lagi oleh kejaksaan, tidak boleh diminta keterangan, diminta apa, padahal janjinya mau dibongkar semua. Nah, lalu orang mengatakan, oh ini barter, yang kejaksaan diambil, yang polisi yang punya banyak dapur itu tidak lagi diperiksa. Ketiga, menyikapi korupsi besar yang terjadi, Profesor Mahfud menegaskan bahwa hukuman mati bagi koruptor adalah langkah yang sah menurut hukum kita. Terlebih di masa krisis ekonomi seperti saat ini, di mana tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang merusak nasib rakyat banyak. Ini gempa bumi hukum yang merusak sistem negara hukum. Seorang pejabat penegak hukum menipu begitu banyak orang, ternyata disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang besar. Apakah ada dalam hukum kita tentang hukuman mati? Ada. Jenis-jenis hukuman itu kan diatur di dalam pasal 64 KUHP. Hukuman pidana bisa seumur hidup sampai ke bawah, lalu hukuman tutupan, hukuman pengawasan, lalu kerja sosial. Itu hukuman yang umum. Tapi pasal 67 mengatakan hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai hukuman khusus kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang besar. Siapa itu? Narkoba, pembunuhan berencana, makar, terorisme, dan korupsi. Ada. Korupsi itu bisa dihukum mati. Nah, ancaman hukuman mati juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Isinya begitu. Barang siapa melakukan korupsi dalam keadaan, satu, keadaan bencana, negara dalam keadaan bahaya, tiga, dalam keadaan krisis ekonomi, finansial, dan moneter, bisa dijatuhi hukuman mati. Seperti sekarang ini. Lah, kalau mereka percaya bahwa ini krisis. Bapak percaya kan sekarang krisis? Saya menilai begitu. Saya menilai begitu. Dolar sudah begitu, daya beli rakyat turun, IHSG-nya turun, korupsinya begini. Ini sudah krisis. Menurut kerugian negara sangat besar sebetulnya. Ancaman hukuman belum lagi mati nanti batu bara ini kalau dilakukan. sampai listrik akan mati lagi ke depan. Iya Pak. Jadi ancaman hukuman mati itu bisa layak. Begini ini dijatuhi hukuman mati. Karena hukuman mati itu ada di dalam tata hukum kita. Di putusan MK juga ada.